Anggar Joshua, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Tes. Terima kasih kepada Saudara Taufik, pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada warga RW 011 yang sudah menyiapkan waktu hadir dalam rangka reses. Juga para pejabat wali kota yang dipimpin oleh Pak Imron yang mewakili Pak Wali Kota. Mungkin sebentar lagi datang Pak Wali dalam perjalanan. Ini sahabat saya Pak Imron sebagai asisten pembangunan juga hadir di tengah-tengah kita Kepala Suku Dinas Pertamanan Pak Romis Sidarta. Selamat malam Pak, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang mewakili SDA Pak Imam, kemudian juga Bina Marga, juga Pak Beni ya, kemudian Suku Dinas Perhubungan Pak Muslim atau yang mewakili, kemudian siapa lagi nih, Pak Wakil Camat Pak Suhardi, kemudian Pak Lurah yang diwakili, mana wakilnya nih, Pak Lurah? Pak Lurah ini sakit. Yang wakilin Lurah siapa? Pak Sekal. Di sini Pak, biar kelihatan. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 011 Dr. Andes Haji Rohali, nggak salah ya. Juga Bapak dan Ramil Pak Kapten Kurniawan, juga yang hadir juga di sini Kepala Polsek Cengkareng Pak Situmorang. Pak Muslim baru hadir ya. Yang mewakili dari baik yang Pak RT, URT dari 01 sampai 016 ya, yang saya banggakan dan saya muliakan. Juga hadir di sini Ketua LMK Pak Wilman ya, pembawa acara. Yang lainnya nanti udah nggak usah ngabsen lagi ya Pak Imran ya. Ada lagi nggak yang belum disebut nih? Cukup semua. Para ketua satpel, kasatpel ya, dari Dinas Lesudin dan tokoh masyarakat yang nggak saya sebutkan satu persatu namanya, namun saya banggakan dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara reses yang dilakukan oleh anggota dewan. Reses ini merupakan suatu kewajiban kami yang diatur oleh undang-undang. Jadi kalau ada yang ngomong reses ini untuk jual diri, enggak gitu ya Pak RW ya. Jadi nggak ada cerita itu, kita diatur oleh undang-undang ini datang ke sini, dan kami juga diundang kan sama Pak RW. Jadi bukan untuk jual diri ini, tapi untuk membicarakan bagaimana memfasilitasi kepentingan masyarakat kepada anggota dewan, dan anggota dewan harus menghadirkan para ASN yang terlibat di dalam pembangunan sehingga lebih cepat berinteraksi. Dan saya bangga pada malam hari ini juga Wali Kota Jakarta Barat
menurunkan tim yang komplit semuanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk bertanya dan berdialog terkait menyangkut permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah RW 011 Duri Kosambi. Kemarin kita sudah datang ke sini, juga Pak Imron dan Pak Jiki juga, Pak Jiki ini belum saya sebutkan nih, Pak Jiki dari bagian pembangunan ya, di bawahnya Pak Imron kan ya. Rasanya kemarin kita bermasalah dengan masalah developer ya. Alhamdulillah, puji syukur sudah dilaksanakan semuanya. Dan kita berterima kasih mewakili warga, juga warga juga harusnya juga ikut berpartisipasi untuk mengucapkan berterima kasih kepada jajaran Wali Kota Jakarta Barat. Ada hal-hal yang belum diselesaikan, maka pada hari ini kita berdialog kembali. Karena kemarin pertama kita datang ke sini janjinya Pak Imron, terus kedua kita panggil developernya di posko saya dan selesai semuanya. Nah, sekarang masalah menyangkut masalah pertamanan, masalah lalu lintas, ya kan, masalah SDA, masalah jalan. Nah, nanti ini Pak Muslim juga nih kita penjelasannya terkait masalah kemacetan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita santai aja, kita berdialog. Tentu saja bagaimana Jakarta ini akan lebih baik ke depan, karena ada kerjasama yang baik, yang intens antara warga masyarakat, dalam hal ini Pak RT, Pak RW, Dewan Kota, kemudian LMK, anggota Dewan, DPRD, berserta dengan jajarannya di tingkat Kota Madia. Mungkin pembukaan saya itu saja. Langsung nanti kita minta agar Pak RW juga bisa membuka dulu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diungkapkan. Reaksi dari masyarakat, anggota Dewan dengan ASN, aparatur sipil negara. Nah, saya bangga. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, saya Pak Herman mana ya, Pak Herman? Nggak kelihatan soalnya. Ini yang penggerak juga ini. Selamat malam Pak Herman, yang sudah memfasilitasi pertemuan ini ya. Lalu duduknya di belakang terus jadi nggak kelihatan nih. RW 11 Duri Kosambi, Bapak Dr. Andes Haji Rohali. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Inggar Joshua, Dr. Andes Inggar Joshua, dari Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. Bapak sudah kenal semua kan Pak Inggar? Ada berapa kali ya? Dan Pak RT. Yang saya hormati, yang mewakili Wali Kota, kenapa Wali Kota belum datang? Diwakili oleh Pak Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Imron. Ya. Berikut para jajarannya. Di sini hadir dari Kabak Pembangunan, Pak Jiki. Ini yang memproses ekonomi, ya, Kabak Ekonomi. Yang memproses serah terima adalah Pak Jiki dari Kabak Pembangunan. Ya betul Pak Jiki ya. Yang saya hormati para kepala suku dinas se-Jakarta Barat. Saya tadi nggak bisa sebutkan, tadi udah diabsen oleh Pak Inggar. Ada Kasudin Perhubungan, ada Kasudin Bina Marga, ada Kasudin SDA. Berikut jajarannya di bawah ada Kasapel. Juga di sini hadir yang terhormat semua. Ya. Biasanya waktu dulu saya masih dinas, waktu saya masih camat,
Paling kalau reses tuh di kecamatan aja, berapa orang, jadi kayaknya seremonial aja. Anggota DPRD itu, anggota dewan kalau mau reses, ya kayaknya sekilas saja. Tapi dengan adanya Pak Enggar ini, anggota dewan yang ada di Jakarta Barat, di DKI Jakarta ini, bisa menghadirkan begitu kita yang membutuhkan kita, masyarakat ini dengan sektoral terkait. Soalnya kalau nggak dihadirkan gini, nggak nyampe aspirasi kita. Dengan hadirnya sektoral terkait ini, aspirasi yang kita minta bisa terpenuhi, mudah-mudahan direspon cepat oleh para suku dinas terkait yang tugasnya yang membidanginya. Apalagi nanti Pak Wali Kota bisa hadir di sini. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Pak Wali Kota ini pun baru kali ini, kalau Pak Wali Kota hadir itu baru kali ini bisa hadir di tingkat RW dalam rangka reses. Belum pernah terjadi tuh. Saya jadi pengabdian di pemerintahan 35 tahun. Belum pernah terjadi yang namanya reses itu seperti ini. Hadir semua. Jadi kita bersyukur dengan saya berhubungan dengan Pak Enggar, minta bantuan beliau, kita sudah terbukti bisa menyelesaikan serah terima pasum pasos yang kita tunggu-tunggu dari tahun 2019. Enggak bisa itu serah terima. Nyangkut terus. Nih, saya udah ketemu berapa kali dengan Pak Wilman. Oh iya, Pak Wilman juga ada itu ya. Iya, rekan-rekan saya, Pak Sekretaris RW, Pak Haji Lukman, Pak Maman, pengurus RW, ada di belakang sini. Ya, saya berjuang dengan LMK ke Wali Kota untuk mengejar bagaimana kok ini serah terima kok nggak selesai-selesai gitu, dari 2019. Sehingga kalau kita musrembang dari rembuk RW sampai ke tingkat kelurahan selalu dicoret usulan kita yang selalu kita usulkan. Kenapa? Belum serah terima, nggak bisa masuk. Tapi syukur alhamdulillah berkat perjuangan Pak Enggar yang susah payah sampai kita diundang di tempat Pak Enggar di pertemuan sana sampai ke Wali Kota, selesailah serah terima. Untuk ini mari kita ucapkan terima kasih kepada Pak Enggar dan para kepala sudin dari tingkat kota, bisa selesainya serah terima pasos-pasos yang ada di TSI. Berat Pak, kalau nggak ini nggak bakalan bisa ada serah terima. Nah sekarang serah terima sudah selesai, tinggal kita ngajukan proyeknya. Kita punya taman yang terbengkalai cukup lama, lokasi taman. Nah saya mohon nanti dari suku dinas pertamanan, tolonglah diselesaikan, dibangun. Jangan tanah terbengkalai seperti itu aja, rumputnya aja setinggi udah pohon jagung. Mari dipoto dengan Pak Taufik. Tuh lihat Pak Taufik, itu rumput udah kayak tingginya kayak pohon jagung di taman yang ada itu. Ini saya tolong mohon perhatian. Itu udah beberapa tahun kita usulkan, nggak bisa-bisa. Sekarang setelah udah terima, ya tolong dah direspon cepatnya dengan pertemuan malam hari ini. Begitu juga kali, kita turapan kali, udah tinggal longsornya aja udah pada pecah. SDA Pak SDA, Kasudin, saya minta tolong. Ini kalau ini sampai longsor Pak, ini air yang luber kemari, tenggelam lagi kita Pak. Kemarin tahun 2020, Januari tanggal 1, jam 3 malam, kita tenggelam sini Pak. 1,5 meter, ini sini 1 meter, 1,5 meter Pak. Mobil korban warga kita tenggelam, tempat tidur keluar semua, hancur, kulkas udah kayak pelampung, udah turun naik, di kulkas apa pelampung, mancing saya bilang. Kasihan betul. Udah, saya minta itu satu turapan kali yang ada di sini, kali penghubung, tolonglah, karena itu nggak ada pendasinya Pak, dia bangun dari developer, tinggal ambruknya doang, nggak ada pendasinya, nggak ada pakai tulang-tulang slope, nggak ada sekali itu. Seharusnya waktu serah terima dulu, seharusnya itu jangan langsung diterima, harus dia kerjain dulu, dibangun dulu, baru diserah terima. Ini enggak, udah begitu, keadaannya diserah terima. Satunya kemudian juga jalan juga, udah banyak tergenang. Warga saya di sini kalau jalan pagi, putaran itu juga
udah banyak genangan-genangan. Jadi olahraga juga terhambat juga warga saya. Terus juga ada di warga RT 1 itu juga wilayahnya seperti ini. Nah, ini Bina Marga. Bina Marga saya udah usulkan juga berapa kali, tolong ditinggiin jalannya itu di RT 1, paling panjangnya 100 meteran ya. Di Skup pas setiap pagi jam 7 sampai jam 9, ini macetnya sampai sini Pak. Sampai lapangan tenis, sampai jembatan ke depan. Sampai kolam renang. Jadi sekarang ini warga di ETS ini, keluar rumah aja udah macet Pak. Mau keluar rumah, waduh jalan kemana nih macet. Nah tolong ini juga di Skup, kalau bisa tuh jalan kereta ditutup aja Pak. Jadi orang dari Cengkareng muternya di sana. Selanjutnya itu acara inti, yakni dialog dan serap aspirasi dari warga RW 11 Taman Semanan Indah Duri Kosambi. Kami persilakan bagi para ketua RT maupun tokoh masyarakat, Bapak Ibu semuanya yang ingin menyampaikan, dipersilakan. Saya pimpin ya, saya ambil alih ya. Siapa? Pak Imron. Terima kasih kepada Pak RW yang sudah memberikan penjelasan dan ucapan terima kasih. Terima kasih balik kepada Pak RW dan warga atas peran sertanya sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sekaligus saya katakan bahwasanya kalau dewan ini kan fungsinya fungsi kontrol. Sedangkan kalau eksekutif ASN ini dari Pak Wali Kota sampai jajaran di bawah yaitu kelurahan itu adalah fungsi eksekutif, fungsi pelaksana. Yang pegang anggaran itu adalah dari eksekutif. Kami dari dewan fungsinya adalah fungsi kontrol. Tadi apa yang diutarakan oleh Pak RW, Pak Haji Rohali sudah sebagian besar mewakili apa yang menjadi kehendak daripada Pak RT supaya waktunya bisa lebih longgar dan cepat. Saya pikir langsung ditanggapi aja dipimpin oleh Pak Imron yang mewakili Pak Wali Kota untuk memberikan giliran kepada apa yang diutarakan oleh Pak RW. Kalau ada kekurangan nanti bisa Pak RT dan tokoh masyarakat bisa menambahkan. Saya pikir begitu ya Pak RW ya. Pak RW ya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Imron selaku asisten pembangunan untuk memimpin ASN yang bisa memberikan tanggapan dan jawaban terkait menyangkut masalah permasalahan di RW 11. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati orang tua saya nih, Pak Dr. Singer Joshua selaku wakil ketua komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, rekan-rekan saya hadir di sini tadi sudah disebutkan oleh Pak Ingar, saya nggak sebutin lagi. Yang saya hormati Pak RW 11 Kelurahan Duri Kosambi, para ketua RT, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini di lingkungan RW 11 Kelurahan Duri Kosambi. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota, tapi sebenarnya beliau dalam perjalanan on the way. Tadi saya lihat nih lagi ngebut, perjalanannya lagi ngebut. Ya. Tapi beliau menjanjikan kepada saya karena kebetulan hari ini beliau sudah ada yasinan tadi diundang Pak Nispu Saban, tapi walaupun begitu dia tetap hadir untuk bertemu dengan warga masyarakat di lingkungan RW 11 ini. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak RW. Kebetulan saya di sini mau bawa rekan-rekan dari Sudin. Sebelum saya hadir sini saya tanya dulu dengan sekretaris saya Pak Inggar apa yang mau dibahas nih, supaya saya bawa pasukan, jangan sampai nanti pasukan yang saya bawa salah saya bawa. Yang harus ditanya taman saya bawanya nanti kebudayaan salah gitu kan. Pas saya tanya, saya bawa airnya dari Sudin SDA, Tamput, Bina Marga, Perhubungan, ada dari PLH, ada dari Suban PAD, semuanya lengkap. Yang pertama saya sampaikan, alhamdulillah ini juga berkat dari dorongan Pak Inggar dan Pak Camat. Beberapa waktu lalu kita sudah
semua memfinalisasi semua BAST yang ada terkait dengan PT Taman Harapan Indah. Nah, semuanya itu kewajiban-kewajiban dari Taman Harapan Indah memang sudah diserahkan semuanya. Tetapi memang saat ini ada sebagian yang sudah diserahkan kepada masing-masing UKPD, tapi ada juga yang masih dipegangin sama BPAD. Jadi mungkin belum terinformasi kepada sudin-sudin terkait bahwa itu aset atau bukan. Nah, kemarin itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman dinas terkait bahwasanya secara umum aset-aset dari THI ini sudah diserah terimakan. Silakan nanti teman-teman SKPD, UKPD berkoordinasi dengan BPAD sehingga nantinya keinginan dari warga masyarakat yang ada di Taman Semanan di RW 11 ini bisa nantinya diakomodir, baik itu dalam acara musrenbang ataupun usulan-usulan langsung dari warga masyarakat di RW 11 ini. Terutama ada taman yang agak besar. Nah, kemarin itu kita juga sudah langsung ke lokasi, kalau nggak salah dengan Sudis Tamud juga Pak Inggar mohon izin. Dan kebetulan memang pada saat kita lihat di lapangan lokasinya betul kata Pak RW, banyak rumput-rumput, tapi sekarang udah rapi Pak. Nah, kemarin juga Pak Tamud juga baru tahu, kebetulan beliau pejabat baru Pak. Nah, Satu lagi belum ke lokasi. yang gede, udah, yang gede kemarin. Yang mana nih? Aman. Yang udah ada pelangnya kan? Iya. Udah itu dikerjain sama Pak Tamud. Yang satunya lagi baru satu. Oh, saya nggak tahu lokasinya di mana nih yang belum ditunjukin. Oh, Pak Tamud, dicatat Pak, dilihat. Kalau Pak Kasudin Tamud ini Pak Inggar saya kasih ada dari anggota dewan dari Pak Inggar, langsung dikerjain Pak. Makanya badannya nggak kurus-kurus, dia gemuk terus. Karena memang energinya full. Nah, terkait yang kedua juga, mungkin masalah kemacetan lalu lintas, saya akan serahkan langsung kepada UKPD terkait, maupun nanti ada permasalahan-permasalahan lain selain yang disampaikan oleh Pak RW, dari Bapak Pak RT maupun tokoh masyarakat. Silakan Pak, kebetulan saya sudah bawa juga, ada kabak perekonomian, ada kabak pemerintahan, ada kabak PLH. Nah, untuk itu mungkin menjawab pertanyaan daripada Pak RW. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Singgah Joshua sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, yang terhormat Imron sebagai pimpinan dari jajaran kantor wali kota Jakarta Barat, yang terhormat Pak Kapolsek, juga Pak Dan Ramil, serta rekan-rekan UKPD dari jajaran wali kota Jakarta Barat, bapak-bapak dan ibu yang berbahagia dari RW 11 Pak ya. Salam kenal Pak, saya Muslim, Sudin Jakarta Barat. Memang sudah saya pelajarin Pak mengenai kemacetan seputar flyover Pak ya, flyover yang rel kereta api. Memang kemacetan yang dialami di sisi Taman Semalam Indah ini akibat adanya memang pelintasan rel kereta api dan juga stasiun Rawabuaya. Secara mikro maupun medium maupun makro saya sudah pelajari, memang ya perlu ada usaha yang besar. Tapi kami juga perlu memperhatikan atau melihat, mempertimbangkan kepentingan masyarakat lainnya, terutama yang saat pagi hari itu anak sekolah Pak. Anak sekolah ini sangat penting kan, baik itu anak yang tingkat SD, SMP, SMA, kecepatan mencapai akses sekolahnya itu biasanya pada buru-buru Pak. Sedangkan masyarakat ada yang naik motor, naik mobil. Memang kalau melihat ritmenya kereta api Pak, ritme perjalanan kereta api semakin hari itu semakin meningkat. Jadi akibatnya tengtong-tengtongnya semakin rapat pula Pak. Itu yang mengakibatkan perlintasan kereta api harus ditutup demi keselamatan, baik itu keselamatan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Dan juga ini akibat dari jalannya yang terlalu sempit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Inggar, Pak Imron, Pak Camat, Pak Lurah, teman-teman UKPD atau yang mewakili, jajaran Muspika, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan Pak Lurah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin terkait
dapat informasi dari Pak Enggar, memang luar biasa kalau Pak Enggar. Setiap ada keinginan warga langsung WA-nya ke kita biar cepat ditanggapi, luar biasa. Waktu itu dengan Pak Wali, kita dengan Pak Kasudin Kehutanan dengan SD juga langsung. Apa yang disampaikan nama Pak Yuri tadi betul adanya, kita sudah melakukan kegiatan di pengerukan. Dan pada sebelumnya kita sudah sampaikan juga Pak kepada Pak Romi, Pak Rom, nanti kalau Pak Bupur nurunin alat itu pohon-pohon yang agak turun-turun itu akan mengganggu alat berat. Oh siap. Cuma sekarang masalahnya SDA nggak ngabarin. Lagi. Biasanya kalau udah kita hujan berhenti. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota Jakarta Barat. Jadi pawang nih berhenti kan. Kita hujan berhenti. Itu sih sama kita. Siap. Iya. Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu. Biar Pak asistennya. Hebat nih Pak Wali kita. Hujan pun datang ya. Enggak hujan. Hebat. Enggak hujan. Di dalam mobil soalnya. Karena saya hujan. Amin. Batan di situ iya. Kemarin Pak menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan kemacetan, terkait dengan pemotongan pohon, terus terkait dengan pengerukan kali. Tadi sudah dijawab juga oleh Sudin Perhubungan dan Sudin Tambut, sekarang gilirannya Sudin SDA Pak. Izin saya laporkan juga Pak terkait dengan Sudin yang hadir pada hari ini, yang bisa hadir sesuai perintah Bapak adalah Sudin Perhubungan dan Tambut. Kalau untuk Sudin Bina Marga tadi katanya habis pemeriksaan BPK. Nunggu Pak, apa benar Pak Wali bisa datang di sini? Saya bilang bisa, pasti bisa Pak, yang baru nanyain. Iya, nah sekarang udah datang nih Pak nih. Ya, kita terima kasih Pak pada Pak Wali. Ya, terima kasih tepuk tangan semua Pak. Karena kebijakan terakhir dari Pak Wali Kota nih bisa direspon cepat. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan kehadirannya Pak Wali Kota. Ya Pak, kita doakan terus Pak Wali biar tetap menjadi Wali Kota Jakarta Barat, ya, tetap sehat. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa menjadi eselon 1 tahun 2024. Baru kali ini bisa sampai ke RW. Karena memang Pak, terus terang aja aspirasi ini adanya di RW Pak, bukan di kelurahan, di kecamatan. Cuma permasalahannya adanya di masyarakat tingkat RW. Kalau sampai ini usulan sampai realisasi, berarti ya kita lebih cepat daripada ini. Karena melalui musrembang udah berapa kali musrembang terus nggak turun-turun itu. Mau turun kemarin minggu yang lalu turun di Cengkareng Barat, itu bukan main dengan tim yang rapi gini semuanya. Mudah-mudahan kalau aparatur sipilnya dari tingkat wali kota sampai jajaran ke bawah sampai kelurahan bisa melakukan ini, saya yakin semua warga Jakarta Barat akan lebih sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Wali, dan Pak Wali silakan memberikan sambutan ataupun tambahan-tambahan apa yang diutarakan oleh Sudin-Sudin dan asisten pembangunan, karena tadi masih ada hal-hal yang ada tumpang tindih terkait dengan hal-hal koordinasi yang kurang baik. Tutup ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah hanya kepada Tuhan kita bersyukur karena rahmat dan inayahnya dan berkatnya pada malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim. Intinya bersilaturahim. Dengan bersilaturahim tentu setiap permasalahan insya Allah Tuhan bukakan jalannya. Dengan bersilaturahim.
Dengan kita ketemu maka kita bisa berdiskusi. Pada malam hari ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Inggar dari Komisi A, Wakil Ketua Komisi A yang telah memfasilitasi pertemuan antara eksekutif dengan warga masyarakatnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Luar biasa nih Pak Inggar ya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua saya juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya, warga masyarakat saya dan para eksekutif ya yang telah hadir pada malam hari ini dalam rangka mendengarkan ya masukan-masukan dari rakyatnya. Kira-kira ada apa kan gitu. Ya, memang sekarang ini lagi memasuki tahapan mekanisme untuk membuat rencana kerja atau sekarang disebut dengan dulu RKPD, sekarang RPD, rencana pemerintah daerah untuk tahun 2024. Yang 2023 kemarin sudah rampung, tinggal diinformasikan mana yang kemarin 2020 sudah diusulkan dan tertampung di 2023 dan mana yang belum. Disinilah diomongin ya kan gitu. Kenapa kan gitu Pak, kenapa? Tentu banyak alasan, tentu banyak jawaban. Karena memang dari 2.800 lebih usulan se-Jakarta Barat hasil rembuk RW ini mekanismenya sudah sampai kepada kemarin terakhir di Musrembang Kecamatan terintegrasi Musrembang Kelurahan. Ada plus minus gitu Pak ya, 2.800 Jakarta Barat. Nah, kita rencana pembangunan pemerintah daerah RKPD, rencana pemerintah daerah tentu mengacu kepada provinsi. Karena memang kota administrasi Jakarta Barat ini berbeda ya. Dan 5 wilayah kota dan kabupaten lainnya berbeda dengan kota dan kabupaten wilayah di luar Jakarta. Oli, bisa dijelaskan terkait reses Pak Inggar Joshua di TS ini seperti apa Pak berjalan? Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dari eksekutif menghadiri masa reses ya daripada anggota dewan ya. Kebetulan di Juru Kesambi ini yang reses dari Komisi A, Pak Inggar. Alhamdulillah nih warga sangat antusias. Ada kurang lebih sekitar 200 orang terdiri daripada para RT, ketua RW ya, RW 11 khususnya di Juru Kesambi. Ada beberapa permasalahan yang menjadi masukan kepada eksekutif dan legislatif buat pada kita untuk menjadi bank data kita atau kita TL dan pada reses ini juga selain menampung ya aspirasi usulan daripada masyarakat ya juga menginformasikan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2023 yang sudah berjalan dan akan dikerjakan. Nah, alhamdulillah tadi permasalahan yang kita lihat adalah masalah kemacetan, masalah genangan atau banjir, ya, masalah kali-kali, drainase, ya, saluran primer, sekunder, tersier, kemudian masalah taman, pasos-pasum, dan masalah jalan, ya. Ini menjadi masukan kepada kami eksekutif dan nanti kita akan diskusikan kepada legislatif dalam hal ini Komisi A yang memang berada di bawah ya Komisi A kami ini. Mudah-mudahan usulan ini akan terrealisasi. Tentu kami akan mengacu pada prioritas-prioritas program yang memang harus kita kerjakan. Mana yang harus kita dahului, mana yang memang menjadi
berikutnya. Nah, ini kita pilah ya, dan tentu ini nanti kita diskusikan lagi ya, karena memang tahapan sekarang ini kita dalam rangka menyusun rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah, tahapannya sudah mencapai pada mulai dari rembuk RW, kemudian musrembang kecamatan terintegrasi kelurahan, ini sudah diadakan sidang-sidang kelompok. Nanti ini akan menjadi bahan untuk kita ajukan kepada musrembang tingkat kota dan seterusnya ke atas. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan tadi ya Dewan ini sinergi ya, apa yang menjadi harapan masyarakat dan kebutuhan masyarakat ini benar-benar bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta Barat, khususnya di RW 12 ya, RW 11 Duri Kosambi ini. Dari Pak Inger, Pak, ada yang disampaikan, Pak? Apa pertanyaan? Pertanyaannya terkait misalnya prioritas apa saja sih Pak yang nantinya akan dibawa ke Dewan? Ya, kami kan menghimpun masukan-masukan dari masyarakat. Sebagai anggota Dewan, kalau tidak bertemu dengan masyarakat, apa yang dikerjakan di Dewan itu dalam rapat-rapat kerja di komisi menyangkut masalah tadi katakanlah sumber daya air, bina marga, sambut, kemacetan, perhubungan, dan sisi-sisi keamanan. Nah, itu kita tanggulangi bersama. Makanya reses pada malam hari ini saya sangat berbahagia. Tim dari ASN Wali Kota, dalam ini Pak Wali Kota Jakarta Barat, Pak Yani Wahyu Purwoko, membawa timnya secara lengkap sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat paling tidak sudah dimengerti oleh teknis-teknis pembidangan yang dibawa oleh Pak Wali, sehingga tinggal kita mengawasi nanti ke depan anggarannya harus masuk ke dalam apa yang menjadi prioritas tersebut. Dan kalau ini semua dikerjakan oleh seluruh jajaran Dewan dan Wali Kota se-Jakarta, insya Allah namanya kesejahteraan, kenyamanan masyarakat itu lebih cepat terpenuhi menyangkut masalah kehidupan, artinya menanggulangi kemacetan, menanggulangi banjir, terus kemudian menyangkut masalah keindahan kota, masalah taman, dan seterusnya. Ya, ini menjadi pelajaran buat masyarakat, tak kenal tak sayang. Nah, ke depan tentu saja masyarakat harus menggunakan hati dan pikirannya untuk memilih yang terbaik dari yang baik. Terima kasih. Oke, baik.
Might be as elusive as he's close to me. She's been feeling